Mungkin rasa yang sekarang ada hanyalah lintasan masa lalu yang malu-malu menampakkan dirinya lalu memilih untuk hilang. Kembali setelah semua manusia menatap wajah aslinya. Setelah menjelaskan tugas-tugas masing-masing, Sam memutuskan untuk langsung ke tempat Pak Irwan. Yang lain langsung menuju pos masing-masing untuk berjaga. Bang Ipul dan Bang Alex melanjutkan pembicaraan dengan Bang Jais. Sam tetap naik motor dengan Chandra. Di perjalanan, beberapa kali Sam meminta Chandra untuk berhenti di warung pinggir jalan. Sam terlihat sibuk nelpon dan WhatsApp bergantian. Chandra hanya ngopi dan merokok santai sambil memperhatikan Sam. Dalam hati Chandra, ini anak kelihatan sibuk banget. Tapi raut wajahnya seperti tidak ada hal-hal yang menyibukkan pikirannya. Adem-adem aja. Kayak ngobrol biasa aja. Kayak mau janjian jalan-jalan. Padahal Chandra sudah dapat selentingan kabar di jalan. Dan semua sudah dia sampaikan ke Sam. Sampai juga ke Babe. Isunya masalah yang akan mereka hadapi tidak sesederhana yang Babe prediksi saat menerima tawaran menjaga keluarga Pak Irwan. Mulanya hanya ancaman akan dibunuh oleh pesaing bisnis Pak Irwan. Dan biasanya, ancaman seperti ini hanya sebatas ancaman. Paling jauh, penganiayaan atau pengerusakan. Maka tawaran ini mereka terima, namun Babe dan yang lainnya mulai curiga ketika Pak Irwan memberi bayaran hingga 10 kali lipat. Bahkan Pak Irwan sempat menyinggung apabila masalah yang mereka hadapi bisa selesai tanpa ada korban jiwa atau bahkan tak ada yang cedera yang mengkhawatirkan pada seluruh penghuni rumah, Pak Irwan bersedia memberi anggaran tak terbatas. Alias berapapun yang Babe minta tidak akan ditolak oleh Pak Irwan. Seiring waktu berjalan, informasi tambahan mulai masuk ke Bang Jais, Ipul, Alex, Sam, bahkan langsung ke Babe. Informasi yang semakin hari semakin mengejutkan karena adanya campur tangan kelompok-kelompok yang Babe selalu enggan untuk berhadapan karena Babe tahu dirinya belum sebesar mereka. Namun tawaran sudah diterima. Bahkan kontrak kerja sudah ditandatangani dan disampaikan pada pihak berwenang bahwa kelompok Babe mengawal keluarga Pak Irwan. Kondisi umum yang terus perlahan namun pasti semakin menegangkan. Dan yang membuat Chandra semakin heran adalah, setahu dia, Sam baru tahu hal ini tidak lebih dari 2 hari yang lalu. Berarti Sam ketinggalan berita penting dan membahayakan, terutama dirinya, tapi dia tetap tenang. Dan dia bisa menguasai keadaan. Setelah beberapa kali berhenti, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Bang Sam, udah tahu perkembangan terakhir soal isunya pihak lawan nyewa sampai 3 kelompok loh. Tahu, bahkan Black Dragon. Emang kenapa Bang Chandra? Kita tahulah gimana sepak terjang mereka. Kalau soal bantuan dari luar mana? Luar negeri Bang. Tandanya banyak hal yang belum diceritakan Pak Irwan ke pihak kita. Saya curiga begitu sih Bang. Kenapa pihak lawan sampai begitu nyiapin pasukan kalau cuma saingan bisnis biasa? Bang Chandra sudah cari info soal ini. Udah sih, tapi masih simpang siur. Barusan sampai ada kabar soal orang luar Bang. Katanya orang profesional malah, nggak pernah pakai pistol atau pisau. Ahli bela diri, mantan tentara. Wah, bener-bener runyam nih urusan. Jangan kasih tahu yang lain ya. Dan nggak pada panik. Siap Bang. Perketat aja barisan luar. Jangan sampai kecolongan. Urusan dalam biar saya, Bang Ipul dan Bang Alex. Akhirnya mereka sampai di depan rumah Pak Irwan. Pak Anto terlihat berlari kecil menuju pagar. Chandra segera memutar balik motor. Mas Sam sudah datang. Mari silakan masuk. Dengan ramah Pak Anto menyambut Sam. Iya Pak, terima kasih. Sambil sedikit menggugupkan badannya. Mari saya antar ke dalam. Jangan Pak, ke gazebo aja. Tempat yang kemarin. Bisa sambil merokok saya. Baik Mas Sam, mari. Pak, setelah kami pulang dari sini tempo hari, apa ada yang datang? Nggak ada Mas. Cuma orang antar paket. Itu pun nggak masuk kan, cuma di pagar. Bapak yang terima paket? Iya Mas.
Untuk siapa paketnya? Untuk istri saya satu, terus buat Mbak Ida satu lagi buat bapak. Dari satu orang yang antar paket, dua. Siang satu orang paket buat Mbak Aida sama bapaknya, sorenya satu orang yang paket buat istri saya. Ada yang keluar rumah, saya paling beli rokok ke warung depan. Terus Nur kalau pagi ke pasar dekat dari sini. Bapak atau ibu nggak keluar sama sekali dari rumah. Hanya semalam Mbak Aida sempat lama keluar, dari sekitar jam 7 sampai hampir tengah malam. Kemana katanya? Saya tanya, jawabnya cuma mau cari angin. Maaf ya Pak, saya banyak tanya-tanya. Nggak apa-apa Mas, Ibu sudah memberitahu kami semua yang kerja di sini soal Mas sama Pak Ipul sama Pak Alex. Oh iya Mas, mau minum apa? Kopi atau yang dingin-dingin? Kalau tidak merepotkan, yang dingin saja Pak. Siaran ini sudah lebih dari 5 gelas saya kopi. Ditunggu ya Mas, saya beritahu Bapak sama Ibu. Setelah Pak Anto pergi, Sam menyandarkan tubuhnya di kursi panjang yang cukup nyaman untuk tidur. Kursi kayu yang diberi bantalan lumayan empuk. Matanya memandang lurus ke langit-langit gazebo yang dibuat senatural mungkin. Perpaduan di antara kayu dan bambu. Atapnya menggunakan pelepah pohon kelapa tanpa triplek sehingga terlihat dari bawah. Kayu sebagai tiang-tiang utama ditopang bambu sebagai penguat sekaligus memperindah gazebo sederhana ini. Selagi Sam berkelana dalam angannya, terdengar suara langkah kaki. Maaf Pak mengganggu, silakan diminum dan dicicipi makanannya. Iya Mbak Nur, terima kasih. Bapak ingat nama saya? Baru beberapa hari yang lalu kan kita kenalan, masa sudah lupa? Iya ya Pak, silakan Pak, saya mau kembali ke dalam. Terima kasih. Tak lama berselang, Sam merasakan ada yang mendekati gazebo, namun tidak terdengar langkah kakinya. Sepertinya Aida, bukan bapak atau ibunya. Semakin dekat, Sam merasa heran. Kalau Aida, kenapa langkah kakinya seperti lebih ringan? Maaf Pak. Mbak Wiwit, ada apa Mbak? Maaf, Mbak Aida pesan. Mohon maaf, tidak bisa segera menemui Pak Sam karena ada sedikit pekerjaan yang harus Mbak Aida kerjakan. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Setelah Wiwit pergi, Sam kembali rebahan di kursi dan memejamkan mata sambil mengilustrasikan dalam benaknya kemungkinan terjadi serangan di rumah ini. Tanpa terasa 15 menit berlalu dan Sam tertidur.